Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 1914200107. Kelas Perbankan Syariah C semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan membahas topik yang keempat mengenai arbitrase syariah dengan judul pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Dalam pelaksanaan putusan Basarnas merupakan Basarnas memiliki kewenangan untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang meningkat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang rentu atau yang sudah barang rentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Dalam Basarnas ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara. Terdapat kesamaan secara umum di dalam bani, namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersebut. Ada beberapa langkah yang harus kita tempuh yang dalam Basarnas tersebut. Yang pertama yaitu persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak yang mempunyai perselisihan sengketa. Itu yang kedua, wasit harus ganjil. Yang kedua itu jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri. Jadi ada yang namanya wasit, yaitu arbiter yang telah ditunjuk oleh pihak kedua belah pihak tersebut. Jadi dalam wasit tersebut harus netral dan harus berlaku secara adil dan tidak boleh mengundurkan diri. Yang ketiga yaitu pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama yaitu nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang berselisih, dan yang kedua yaitu surat uraian singkat tentang duduk sengketa dan apa yang akan dituntut dalam permohonan tersebut. Yang keempat yaitu apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Bila sidang pertama termohon tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka arbiter atau majelis arbiter akan memerintahkan agar termohon dipanggil sekali lagi untuk terakhir kali menghadap di muka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Apabila termohon masih tetap tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilakukan dan permohonan dikabulkan. Yang kelima, putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati dari kedua belah pihak. Yang keenam yaitu keputusan harus diambil berdasarkan kepatuhan dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para arbiter atau para kedua belah pihak tersebut. Dan yang ketujuh, ada putusan bersifat final dan binding. Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan menurut ketentuan dalam peraturan prosedur yang disusun oleh Basarnas mengenai pendaftaran, pemeriksaan sampai putusan dan tata biaya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang selanjutnya yaitu pembatalan putusan Basarnas. Yang pertama yaitu penunjukan arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur Basarnas. Yang keempat yaitu putusan melampaui kewenangan Basarnas. Dan yang ketiga ini terdapat penyelewengan di antara salah satu anggota arbiter. Dan yang keempat, putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur Basarnas.
Dan yang kelima yaitu putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada ketentuan-ketentuan mengenai aturan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1900 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa hanya memuat kewenangan pengadilan negeri, tidak memuat kewenangan pengadilan agama. Itu sudah dalam pembahasan sebelumnya oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.